Kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta tampaknya semakin intens. Ya, usai keduanya dijodoh-jodohkan oleh netizen, Fuji dan Verrell pun kian hari kian berani memamerkan kedekatan mereka di sosial media. Bahkan tak jarang beberapa momen yang mereka unggah itu membuat netizen baper dan salting brutal. Terbaru, Fuji dan Verrell kompak mengunggah kebersamaan mereka saat bermain golf di sore hari. Video mereka itu pun langsung memantik reaksi netizen, di mana netizen merasa ikut baper saat Verrell memegang tangan Fuji ketika ia mengajarkan Fuji cara bermain golf. Ya, tidak hanya itu, sebelumnya pun terdapat beberapa momen Fuji dan Verrell yang dianggap bucin oleh netizen. Dan untuk mengetahui sederet momen bucin Fuji dan Verrell selama mereka dekat, maka inilah 5 momen bucin Fuji dan Verrell Bramasta versi Cumi Top 5. Fuji dan Verrell akhirnya kompak mengunggah video kebersamaan mereka ketika ngabuburit menjelang buka puasa yang sempat diunggah oleh Vena Melinda lebih dulu di Instagram Story. Ya, pada unggahan itu, Fuji dan Verrell tampak bermain olahraga golf dan padel. Yang menarik perhatian dalam video tersebut, Verrell tampak mengajarkan Fuji cara bermain golf. Sesekali, Verrell pun memegang tangan Fuji. Tak ayal, momen tersebut pun langsung menjadi sorotan, terutama bagi pendukung hubungan Fuji dan Verrell. Lantas, seperti apa momen bucin Fuji dan Verrell yang membuat netizen baper itu? Sebelumnya, Verrell juga tampak mengenalkan Fuji kepada keluarga besarnya. Ya, momen tersebut bertepatan dengan acara buka puasa bersama keluarga Verrell, di mana Verrell menggandeng Fuji dan membawa Fuji langsung ke hadapan keluarganya. Momen tersebut pun dianggap cukup manis, lantaran keluarga Verrell tampak menerima Fuji dengan baik. Bahkan, Vena Melinda, ibunda Verrell, tampak asyik tiktokan bersama Fuji, wanita yang kini tengah dijodoh-jodohkan dengan Verrell. Lantas seperti apa momen saat Verrell mengenalkan Fuji ke keluarga besarnya? Dan bagaimana respon Haji Faisal selaku ayahanda Fuji?
Ya, kalau saya melihatnya si Puji kemarin diajak oleh Farel berbuka bersama keluarganya. Saya melihat itu ya menandakan bahwa si Farel itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Karena dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya, sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya. Mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Tapi Allahu a'lam lah, tentu berpulangnya kepada Farel ya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik, yang pantas diacungkan jempol menurut saya. Artinya dia sudah menunjukkan seorang Farel yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang atau segala macam di belakang hari ya. Karena ini apapun yang terjadi kalau kita sudah menjadi figur ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat, dan itu pro dan kontra tetap ada. Jadi dia menghindar dari hal-hal sesuatu yang tidak tepat di belakang hari. Akhir-akhir ini, Fuji dan Farel tampaknya memang lebih intens bersama. Pasalnya, Fuji dan Farel pun sempat mengunggah kebersamaan mereka ketika bermain bowling bersama. Bak sengaja ingin memamerkan kebersamaan mereka, Fuji dan Farel juga kompak mengunggah momen mereka berdua itu ke sosial medianya masing-masing. Terlepas dari hal tersebut, saat dikonfirmasi langsung, Verrell Bramasta mengaku bahwa ia dan Fuji memang saat ini kian intens berkomunikasi dan beraktivitas bersama di beberapa kesempatan. Lantas, seperti apa momen Fuji dan Verrell ketika bermain bowling bersama? Dan bagaimana pengakuan Verrell terhadap kedekatannya dengan Fuji? Intens mungkin saya saat ini kan juga nggak terlalu sering chattingan sama siapa-siapa di luar konteks pekerjaan ya. Ya mungkin bisa dibilang lumayan intens kali dibandingin dengan yang lain-lain ya. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan. Kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Kedekatan Fuji dan Verrell memang tidak dapat ditutupi lagi. Ya, meski keduanya belum secara terang-terangan mengungkapkan status hubungan mereka saat ini, Fuji dan Verrell nyatanya kerap membuat video TikTok bersama. Bahkan dalam video yang diunggah oleh Fuji, Fuji tampaknya mengajarkan Verrell sebuah gerakan yang tengah viral di TikTok. Kendati demikian, meski Fuji dan Verrell belum mengungkapkan status hubungan mereka, netizen dapat menyimpulkan sendiri berdasarkan persepsinya terkait kedekatan Fuji dan Verrell. Ya kalau soal itu ya bagaimanalah saya menjawabnya, karena berpulangnya kepada mereka berdua, artinya kepulang kepada si Farel dan kepada si Puji. Kalau mereka saling cocok, ya umpamanya melanjutkan hubungan mereka, pertemanan mereka dan berlanjut, ya kami selaku orang tua ya tentu mendukung. Dan lagi sifat saya atau sikap saya memang seperti itu. Saya sejak dulu kan bersikap seperti itu. Kalau anak saya suka, orang menyukai anak saya,
Terus apalagi? Itu aja sih masalah. Apalagi orangnya baik. Apalagi orang baik. Ini dari langkah awal aja kita menilai ini udah baik. Itu menurut saya. Dan tapi saya kan tidak mendahului. Saya hanya tetap kita pulangkan kepada yang kuasa. Karena semuanya itu di tangan Tuhan. Takdir tadi, jodoh tadi nggak bisa kita mau sekehendak kita. Kedekatan Fuji dan Ferrell diketahui memang bermula saat Ferrell mengajak Fuji kunjungan ke lokasi kerjanya di gedung DPR RI. Usai Fuji dan Ferrell mengunggah momen saat mereka berada di gedung DPR RI, banyak netizen yang mendukung kedekatan mereka alias menjodoh-jodohkan mereka, lantaran melihat ada kecocokan antara Fuji dan Ferrell. Di sisi lain, Ferrell sendiri pun mengakui memang selepasnya dari gedung DPR RI itu, ia dan Fuji menjadi lebih intens berkomunikasi. Alhamdulillah memang secara tidak sengaja ya, semenjak kita bikin konten di DPR itu kemarin, banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bareng gitu. Cuman kalau kemarin di Malaysia itu memang betul-betul kebetulan. Jadi Mbak Fuji lagi ada kegiatan di sana, saya lagi ada kunjungan diplomasi bersama AIPA. Pas banget waktunya free di jam yang sama, di hari yang sama, akhirnya ya kita ketemuan di sana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.